Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitria Eva, NIM 19114168874, kelas A1 pagi, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen Adi Mursalin SEMM. Saya akan membacakan ringkasan materi pada bab 5 tentang manajemen krisis. Pendahuluan. Krisis terjadi bahkan pada perusahaan yang mengambil tindakan untuk menghindarinya. Tindakan alam dan peristiwa acak terjadi. Kebanyakan krisis yang melibatkan bisnis bagaimanapun memiliki tingkat keterlibatan manusia dan setidaknya kemungkinan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas krisis yang terjadi. Keterlibatan manusia dapat berada di pihak perusahaan seperti dalam kasus tumpahan minyak Exxon Valdez, penjahat di luar perusahaan seperti dalam kasus tinol yang dicampur dengan sinida, atau orang yang tidak bersalah dalam kasus pasien yang mengalami efek samping dari resep obat. Krisis membutuhkan perhatian segera dan dapat memiliki efek jangka panjang pada mereka dan reputasi perusahaan. Krisis juga dapat mengubah praktik operasi perusahaan dan industri. Obat-obatan memiliki kemasan yang tahan rusak. Kapal tanker minyak baru memiliki lambung ganda. Peringatan pada banyak obat resep lebih kuat, pengungkapan hasil uji klinis farmasi lebih luas, dan pengujian pasca pemasaran dilakukan pada beberapa obat. Sifat dan penyebab krisis. Krisis adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti telah terjadi atau akan segera terjadi. Krisis biasanya tidak terduga, dapat meningkatkan dengan cepat, dan dapat merusak kinerja operasi perusahaan, reputasinya, dan kredibilitas manajemen. Krisis seringkali dibutuhkan tindakan di bawah tekanan waktu, sehingga manajemen harus bertindak dengan rasa urgensi. Krisis dapat menarik perhatian media dan aktor politik swasta. Selain itu, publik mungkin bersimpati dengan mereka yang dirugikan, terutama jika mereka tidak menaruh curiga atau tidak berkelas. Banyak krisis berkembang dengan cepat, seperti dalam kasus keracunan tinol, tetapi beberapa krisis membusuk untuk waktu yang lama. Pola dari pengembangan krisis. Krisis seringkali memiliki pola yang dapat dikonseptualisasikan dengan menggunakan kerangka siklus hidup yang diperkenalkan pada bab 1. Diadaptasi untuk manajemen krisis, tahapnya adalah identifikasi, eskalasi, intervensi, dan penyelesaian. Kasus bab 4, Shell, Graham Pace, dan Brent Spar memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi tahap perkembangan krisis yang diakibatkan oleh rencana Shell untuk mengelamkan kapal penyimpanan minyak yang sudah usang di Laut Utara. Komponen dari program manajemen krisis. Manajemen krisis memiliki 5 komponen: penghindaran, kesiapan, analisis akar penyebab, respons, dan resolusi. Waktu dari komponen-komponen ini dan pola perkembangan krisis digambarkan pada gambar 5-1. Episode Brent Spar di bab 4 adalah contoh bagus dari perusahaan tanpa rencana manajemen krisis untuk menangani politik swasta yang meletus atas rencana pembuangannya. Penghindaran. Komponen terpenting dari program manajemen krisis adalah penghindaran, dan komponen terpenting berikutnya adalah kesiapsiagaan. Pendekatan terbaik untuk manajemen krisis adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadi krisis, dan prekursor penting untuk melakukannya adalah penilaian risiko internal dan exposure perusahaan di lingkungan non-pasarnya. Salah satu aspek dari strategi penghindaran adalah audit. Satu jenis audit berfokus pada risiko dan penyebabnya. Ini juga merupakan langkah awal dalam mengembangkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko yang dapat merusak kinerja perusahaan. Temuan audit harus ditindaklanjuti. Pada tahun 2005, sebelum ledakan kilang, laporan keselamatan
dan Kesehatan (BP) telah memperingatkan bahwa kilang tersebut kemungkinan besar akan membunuh seorang dalam 12-18 bulan mendatang. 6. Penilaian risiko juga harus mencakup penilaian risiko, litigasi, dan tindakan regulasi. Analisis akar penyebab. Langkah pertama dalam mengembangkan tanggapan yang efektif adalah menganalisis krisis. Ini jelas bagi banyak perusahaan. Walmart terbiasa menangani dampak badai setelah menangani 4 bencana pada tahun sebelum badai Katrina. Toyota memahami bahwa keset lantai menjadi masalah saat terlepas, dan Toyota juga tahu bahwa sistem akselerator elektroniknya tidak bertanggung jawab atas akselerasi yang tidak disengaja. Sebaliknya, Tokyo Electric Power tidak yakin tentang tingkat kerusakan pada reaktor nuklir di Fukushima dan juga tidak yakin tentang bagaimana menahan radiasi dan untuk mencegah kehancuran inti reaktor. Jika analisis tidak langsung, 4 yang saya identifikasi di bab 1 memberikan titik awal. Ini membutuhkan identifikasi masalah yang terlibat dalam krisis. Dalam krisis Tylenol, masalahnya adalah kemungkinan gangguan, tetapi yang lebih penting kemungkinan kerugian lebih lanjut bagi konsumen. Informasi tidak lengkap karena perusahaan tidak tahu berapa kapsul yang telah dicampur dengan sianida. Perusahaan juga tidak tahu apakah kapsul diracuni di luar wilayah Chicago. Institusi yang relevan adalah FDA dan Pengadilan Sentimen Publik yang akan menilai penanganan krisis oleh perusahaan. Kepentingan utamanya adalah konsumen yang berpotensi beresiko selain pemegang saham dan karyawan Johnson & Johnson. Komunikasi efektif dan tidak efektif. Komunikasi dan perbaikan adalah 2 komponen utama dari respon krisis. Karena krisis sering berkembang dengan cepat, informasi seringkali tidak lengkap dan spekulasi serta rumor bisa terbang. Sekalipun informasi sudah lengkap atau krisis terbukti dengan sendirinya, penting untuk berkomunikasi secara efektif dengan mereka yang terkena dampak serta publik secara lebih luas. Industri besar spesialis komunikasi tersedia untuk memberikan nasihat tentang komunikasi yang efektif. Dan perusahaan telah mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Sebagaimana dibahas dalam bab 3, banyak perusahaan memberikan pelatihan hubungan media untuk para eksekutif mereka. Komunikasi dengan pemangku kepentingan bisa menjadi sangat penting. PepsiCo mengirimkan informasi melalui faks 2 kali sehari ke pembotolan dan distributornya agar mereka tetap mengikuti perkembangannya. Perusahaan juga perlu berkomunikasi dengan karyawan yang mungkin peduli tentang peran memberi kerja mereka dalam krisis. Ketika Denny mengidentifikasi akar penyebab diskriminasi, ia mulai melatih karyawannya dan juga membuat iklan televisi di mana server dan manajemen restorannya berjanji untuk memberikan layanan baik kepada semua pelanggan. Ringkasan, krisis terjadi, mereka biasanya tidak terduga, sering meningkat dengan cepat, dan sering ditandai oleh ketidakpastian tentang penyebabnya dan kemungkinan perkembangannya. Meskipun kejadiannya mungkin sulit diantisipasi dan perkembangan sulit diprediksi, perusahaan dapat meningkatkan manajemen krisis mereka melalui perencanaan dan persiapan. Krisis memiliki pola yang berkembang melalui tahap. Beberapa krisis diidentifikasi di dalam perusahaan, tetapi banyak yang diidentifikasi di luar perusahaan oleh konsumen, mitra bisnis, atau pemerintah. Krisis bisa meningkat dengan cepat, terutama ketika media meliputi perkembangannya. Bagaimana suatu krisis berkembang tergantung pada intervensi tidak hanya dari perusahaan, tetapi seringkali juga dari pemerintah. Dalam kasus yang melibatkan keselamatan dan kesehatan, bencana alam dan kerusakan lingkungan, instansi pemerintah memiliki keahlian dan dapat menjadi sumber informasi dan tindakan yang penting. Pemerintah biasanya dapat memobilisasi sumber daya dan menyebarkannya
di tempat yang dibutuhkan. Perusahaan dan lembaga pemerintah sering bekerja sama dalam menyelesaikan krisis. Krisis berlalu tetapi efeknya dapat berlanjut. Dalam bentuk perubahan dalam praktik manajemen, peraturan pemerintah yang baru atau pengawasan publik yang meningkat terhadap kinerja perusahaan, manajemen krisis dimaksud untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis dan bersikap untuk merespons secara efektif. Jika ada yang berkembang, komponen terpenting dari manajemen krisis adalah penghindaran, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya krisis. Ini dapat melibatkan audit risiko dan reputasi untuk meningkatkan exposure dan perubahan dalam praktik manajemen untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis. Kesiapgaan melibatkan organisasi serta mengidentifikasi sumber daya yang akan dimobilisasi jika terjadi krisis. Ketika krisis terjadi, perusahaan harus merespon secara tepat dan berkomunikasi secara efektif dengan mereka yang terlibat serta dengan publik dan pemerintah. Sebuah tanggapan membutuhkan identifikasi akar penyebab krisis sehingga dampaknya dapat diatasi dan krisis di masa depan dapat dihindari. Sebuah tanggapan juga membutuhkan tindakan untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang tertekan. Dampak dan langkah-langkah untuk memastikan bahwa lebih banyak yang tidak terpengaruh. Komunikasi yang efektif dapat melibatkan penerimaan tanggung jawab, permintaan maaf kepada mereka yang terkena dampak, ekspresinya kepedulian terhadap mereka yang terkena dampak, dan jaminan bahwa masalah sedang ditangani dan tidak akan terulang kembali. Lembaga pemerintah dapat memainkan peran penting dalam berkomunikasi dengan publik, mengidentifikasi sumber krisis, dan membantu mengatasi dampaknya. Setelah krisis diselesaikan, perusahaan harus menilai kembali langkah-langkah penghindaran krisis dan kesiapan. Kasus bab Mattel, manajemen krisis atau manajemen krisis, menyajikan kasus di mana timbal ditemukan pada cat pada mainan Mattel. Kasus ini berlanjut dalam tahapan kronologis yang memungkinkan perumusan tanggapan dan strategi saat krisis terjadi. Johnson & Johnson dan reputasi kualitasnya berkaitan dengan serangkaian masalah kualitas yang membahayakan reputasi perusahaan. Krisis juga terjadi dalam kasus berikut: Shell, Grand Page, dan Brand Spar pada bab 4, Goldman Sachs dan reputasinya pada bab 11, obesitas dan MC Lawsuit pada bab 14, Merck dan Vioxx pada bab 10, Pfizer dan Celebrex pada bab 10, dan Dennis dan layanan pelanggan pada bab 23. Sekian bacaan ringkasan materi dari saya ucapkan terima kasih.